Pada 20 September 2025, Rusia kembali melancarkan serangan besar-besaran ke Ukraina. Gelombang rudal dan drone diarahkan ke 9 wilayah, termasuk Dnipro, Kyiv, Odessa, Kharkiv, dan Zaporizhia. Serangan ini menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, dan kembali memicu respons keras dari dunia internasional. Dalam video ini, kita akan membahas 3 hal utama. Pertama, rincian serangan terbaru Rusia. Kedua, reaksi dunia terhadap eskalasi ini. Dan ketiga, rancangan strategis Rusia untuk ke depan. Menurut laporan militer Ukraina, Rusia meluncurkan sekitar 580 drone dan lebih dari 40 rudal dalam satu hari. Target tersebar di 9 wilayah: Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Chernihiv, Zaporizhia, Poltava, Kyiv, Odessa, Sumy, dan Kharkiv. Sistem pertahanan udara Ukraina berhasil mencegat sebagian besar serangan, namun tidak semuanya. Beberapa rudal berhasil menghantam fasilitas energi, kawasan industri, dan pemukiman. Di Dnipro, sebuah rudal yang membawa munisi klaster menghantam gedung apartemen, menimbulkan korban sipil. Laporan awal menyebut setidaknya 3 orang meninggal dunia, sementara puluhan lainnya luka-luka. Serangan ini bukan hanya militer, tetapi juga psikologis. Ledakan besar di Kyiv dan Kharkiv kembali mengguncang kehidupan warga sipil. Listrik padam di beberapa wilayah, dan jaringan kereta sempat terhenti. Bagi Ukraina, ini mengingatkan pada serangan musim dingin sebelumnya, ketika Rusia secara sistematis menargetkan pembangkit listrik. Pola ini memperlihatkan konsistensi strategi Rusia dalam menyerang dengan kombinasi drone dan rudal. Tujuannya bukan hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga menguras cadangan pertahanan udara Ukraina yang selama ini sangat bergantung pada suplai barat. Belum ada konfirmasi resmi mengenai jenis rudal yang digunakan pada serangan kali ini. Namun, jika kita melihat tren sebelumnya, Rusia biasanya menggunakan beberapa jenis sistem senjata. Iskander-M, rudal balistik jarak menengah, digunakan untuk menghantam target strategis. Kh-101 dan Kh-555, rudal jelajah udara dengan jangkauan jauh, sering dilepaskan dari pesawat pembom berat. Kh-22, rudal anti kapal era Soviet yang diadaptasi untuk menyerang sasaran darat. Kaliber, rudal jelajah yang diluncurkan dari kapal perang atau kapal selam. Kh-31P, rudal anti radar yang digunakan untuk melemahkan pertahanan udara. Dan dalam beberapa kasus, cluster munitions yang meski bukan rudal, digunakan untuk menghancurkan area luas sekaligus. Kombinasi ini memperlihatkan fleksibilitas Moskow. Rusia mampu menyerang dari udara, darat, dan laut, serta menekan titik-titik vital Ukraina dari berbagai arah. Serangan kali ini memicu gelombang reaksi internasional. Presiden Volodymyr Zelensky menyebutnya sebagai tindakan teror dan kembali menekan sekutu barat agar mempercepat bantuan militer serta memperketat sanksi terhadap Rusia. Para pemimpin Eropa mengutuk serangan ini sebagai pelanggaran hukum internasional. Paket sanksi baru sedang dipersiapkan untuk mempersempit ruang ekonomi Rusia. Aliansi militer ini menyebut tindakan Rusia sebagai perilaku sembrono, terutama setelah jet MiG-31 Rusia melanggar wilayah udara Estonia. NATO meningkatkan patroli udara di negara-negara perbatasan. Washington menyatakan keprihatinan dan berjanji mengevaluasi langkah tambahan. Namun, sikap AS tetap hati-hati untuk menghindari eskalasi yang lebih luas. Di balik serangan ini, terlihat arah strategi Rusia yang lebih besar. Beberapa analisis menunjukkan bahwa Moskow
tidak berusaha menutup perang dalam waktu singkat. Sebaliknya, mereka sedang menyiapkan diri untuk perang jangka panjang. Ada beberapa elemen kunci dalam rancangan Rusia. Konsolidasi wilayah. Moskow ingin memastikan bahwa daerah-daerah yang sudah dikuasai tidak bisa direbut kembali oleh Ukraina. Serangan terbatas. Alih-alih ofensif besar, Rusia akan fokus pada operasi lokal untuk merebut titik-titik strategis di Kharkiv, Zaporizhia, atau Dnipro. Produksi militer. Industri pertahanan Rusia terus dipacu, mulai dari rudal Iskander, drone kamikaze, hingga kendaraan lapis baja. Tujuannya agar perang bisa dilanjutkan tanpa kehabisan stok persenjataan. Menghambat ofensif Ukraina. Serangan berulang diarahkan untuk melemahkan moral dan cadangan pertahanan udara, sekaligus memaksa Ukraina menghabiskan sumber daya hanya untuk bertahan. Diplomasi global. Rusia memperkuat hubungan dengan negara-negara non-Barat untuk mengurangi efek isolasi. Pada saat yang sama, retorika nuklir dipakai sebagai alat tekan diplomatik. Target jangka menengah. Beberapa laporan menyebut tahun 2026 sebagai tenggat. Rusia menargetkan penguasaan penuh wilayah-wilayah kunci dan pemulihan kemampuan militernya ke level pra-2022. Rancangan Rusia ini memiliki implikasi luas. Jika berhasil, Moskow bisa memaksa Ukraina masuk ke posisi defensif permanen sambil menunggu kelelahan politik dan ekonomi di negara-negara Barat. Sebaliknya, jika Ukraina mendapatkan bantuan tambahan, terutama sistem pertahanan udara modern dan amunisi jarak jauh, maka strategi Rusia bisa terganggu. Bagi NATO, serangan ini mempertegas ancaman jangka panjang dari Rusia. Aliansi terus memperkuat kehadiran militernya di Eropa Timur sambil menguji kesolidan internalnya menghadapi tekanan politik domestik di tiap negara anggota. Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata. Kami tidak memihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.